Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ba'd, Anda sekalian, kelas IPS 1 dan 2 ya. Antum sekarang harus betul-betul konsentrasi karena berarti akan lebih ke materi ya. Kemudian tugas antum yang kemarin itu tentang organisasi kehidupan. Mudah-mudahan sekarang organisasi kehidupan sampai kepada permasalahan pada organisasi kehidupan itu sendiri. Pada dasarnya antum wajib punya buku ya. Dan Abati barusan coba sudah ada belum ya? Wajib ada buku. Karena Abati sudah sampaikan. Buku kita buku mandiri soal, kalau nggak salah buku mandiri soal-soal ya. Sebentar, nampaknya buku mandiri soal-soal. Jadi begini ya Anda sekalian, antum juga mungkin LKS sudah ada. Jadi kalau tanpa buku ya nonsen lah, hampir sama dengan tidak belajar ya Anda. Jadi wajib sekarang antum buka catatan dan buka juga bukunya. Baik. Abati agak sedikit karena ininya rusak pen tabletnya, tapi nanti akan dicoba juga. Nah sekarang dengan audio saja dulu ya. Kalau Abati susah dengan visual. Anda sekalian, organisasi kehidupan mulai daripada Abati akan tanya juga ya, supaya antum punya ladang emas ya, tambang emas. Baik, yang sudah antum rangkum ya, mulai organisasi kehidupan mulai dari barangkali antum apakah mulai dari atom atau mulai dari molekul. Sekarang Abati akan tanya langsung saja laki-laki dulu. Ya. Rifi Amarja, coba Rifi. Waalaikumsalam, Abati yang tentang atom kan, Bati? Ya, coba antum gini dulu. Antum sebut dulu dari awal sampai akhir organisasi kehidupan apa saja. Ayo, cepat. Atom, terus molekul, terus organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Oke, bioma, biosfer. Oke, baik. Organisasi, apa itu organisasi? Organisasi ya, itu bisa diterapkan dalam segala macam hal ya. Segala macam hal. Pengertian organisasi itu diorganize, artinya apa? Satu kumpulan ya, di mana di dalamnya ada bagian-bagian dan setiap bagian memiliki fungsi-fungsi masing-masing yang bekerja sama antar bagian itu, dia bekerja sama secara harmonis. Itu organisasi ya. Atom misalnya, mulai dari atom. Atom itu juga sebuah organisasi. Di sana di atom itu ada elektron, ya ada proton, ada neutron. Jadi ada muatan-muatannya. Ada muatan negatif, positif, dan ada yang netral. Itu organisasi. Ya. Naik lagi ke molekul gitu. Nah, molekul itu adalah organisasi atau kumpulan dari apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Cepat, 1, 2. Ya. Saya, Pak. Ya, siapa aja? Silakan. Apa ya?
yang mereka dari kumpulan atom yang berbeda yang membentuk sifat dari suatu zat. Apa itu? Molekul kan? Contohnya apa? Nggak tahu Pak. Oke. Kumpulan atom-atom ya yang memiliki tentu saja karakteristik masing-masing si atom itu sendiri, tapi membentuk satu kesatuan menjadi molekul secara apa namanya memiliki sifat spesifik tertentu. Nah, sekarang berikan contoh. Siapa yang berikan contoh? Silakan. Cepat. Saya Johnson Albert Lawrence dari IPS 2. Contohnya yaitu air H2O, karbon dioksida CO2, atau karbon monoksida CO. Sekian, terima kasih. Kalau H2O itu adalah gabungan dari atom hidrogen dengan atom oksigen. Bagaimana dia bisa bisa harmonis? H2O itu adalah membentuk satu molekul yaitu air. Ya. Nah, H2O2 atom H dan satu atom O ya oksigen. Nah, itu dia Ananda. Jadi air. Itu H2O tadi. Ada karbon, ada oksigen, CO2 misalnya. CO saja karbon monoksida ada juga, itu bersifat racun. Beda antara kalau oksigennya satu atom atau dua atom beda. CO dengan CO2 berbeda. Ya. Begitu, O2 oksigen. CO2 karbon dioksida dikeluarkan oleh tumbuhan misalnya. Nah, itu molekul, itu organisasi kehidupan. Itulah ya anak-anak sekalian. Baik, sekarang Abati akan sedikit, jadi gini Ananda, jadi Abati misalnya gini, organisasi kehidupan ya mulai dari atom sampai kepada bioma, sampai kepada biosfer. Ananda, kalau dijelaskan secara rinci, ya nggak mungkin dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu maka wajib hukumnya ada buku. Wajib ada hukumnya ada buku. Kalau buku nggak bisa. Belajar apapun. Gitu loh ya. Nah, pertama yaitu LKS. Itu udah harus wajib. Kemudian Abati sedang ngontak ini, karena kemarin Abati ngajar di IPA. Anak-anak IPA itu kok pada punya buku ya. Tapi Abati sedang nanyakan dari Erlangga bukunya itu. Sebentar, ini tuh. Kok nggak dijawab ya. Tapi bukunya itu tipis aja, nggak terlalu tebal. Jadi bukan buku-buku tebal-tebal seperti ini, bukan. Ya, ini Abati banyak buku-buku, tapi buku-buku tipis aja sebetulnya. Oke, baik. Baiklah. Tapi antum pinjam bukunya dari pustaka atau dari manapun. Cuma yang punya uang beli yang punya uang tuh. Untuk apa? Untuk membuat personal library, ya, artinya perpustakaan pribadi, dan itu menunjukkan bahwa Anda udah lebih mempermudah, lebih enak ke hatinya, tenang dan sebagainya, dan antum siap untuk belajar. Baik Ananda. Nah, yang lainnya antum silakan baca apa itu organisasi kehidupan itu. Tapi boleh antum bertanya sekarang, ya, atau Abati dari kembali dari molekul, ya. Nah, kumpulan molekul-molekul itu membentuk sel, ya. Sel itu adalah organisasi kehidupan secara biologi yang terkecil. Ya, sel itu nanti ada dua, sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kemudian nanti kita akan lebih detail barangkali mempelajari sel, ya. Berbeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Secara garis besar, nah ini berarti nggak enak nih. Mengajar nggak ada coret-coret. Secara garis besar, sel itu kalau tumbuhan ada dinding sel. Kalau pada hewan, paling luarnya itu adalah selaput sel. Kemudian ada, nah ilmu yang mempelajari tentang sel secara khusus, ya. Sel dipelajari itu ada cabang ilmu biologinya, ya.
Siapa yang tahu cabang ilmu biologi yang mempelajari sel? Ayo, cepat. 1. Sebutkan hanya satu kata aja. 2. Dan biologi itu banyak yang harus dihafal. Jadi antum bukan hanya menulis cabang-cabang ilmu biologi. Nah, sekarang kita mempelajari sel, mempelajari nanti jaringan. Nah, sekarang pertanyaan Abati satu aja. Ilmu yang mempelajari. Nah, kalau antum punya buku tinggal lihat bukunya. Oh, ini gitu loh. Lihat buku. Bukan lihat atap langit-langit. Makanya belajar itu harus ada buku. Begitu Abati tanya, ya antum buka buku aja. Ya, apa? Cepat. Sampai diam semua ya. Nggak punya buku semua. LKS lagi. Di LKS saja ada. Sitologi, Pak. Sitologi, Pak. Kemudian antum kalau bicara izin dulu lah. Caranya itu ya, paling tidak sebut nama. Baik Abati, saya nama Pulan. Supaya sopan. Karena Abati udah bilang anak-anak IPA itu udah bagus-bagus. Ya, kalau ngomong tuh. Scrum. Sudah. Untuk menjawab saja harus ditekan-tekan antum tuh. Satu jawaban saja susah kali. Anak IPA sudah materinya sudah banyak. Karena apa? Ya, karena mereka konsentrasi barangkali. Atau ngebut gitu loh. Kalau antum kan harus dididik dikit-dikit. Mengebut gimana? Kalau ngebut pelan-pelan saja susah, apalagi ngebut gitu. Mana ini? Bentar. Ya, balik lagi ya di sini. Mudah-mudahan bisa coret-coret. Pas. Ya. Apa tadi ilmu yang cabang biologi yang mempelajari ilmu biologi mempelajari tentang sel apa tadi? Ilmu sitologi. Sitologi. Jadi ya itu khusus ya, yaitu mempelajari tentang sel sitologi. Nah, Anda sekalian, sel itu adalah organisasi kehidupan terkecil. Kalau pada sel hewan ini sebut selaput ya, membran selaput atau membran. Mengapa disebut selaput atau membran? Karena dia tipis. Ya, dia tipis, kemudian juga fleksibel. Ya, fleksibel itu lentur ya. Fleksibel, lentur lah. Kemudian juga apa lagi? Dia apa namanya itu ya bisa untuk osmosis. Oke. Kemudian di tengahnya itu ada inti sel. Ini inti sel, ya inti sel. Nah, inilah organisasi kehidupan, mulai ada dindingnya atau selaputnya, ada intinya. Kemudian di dalam sini ya, di sini ini ada cairan ya. Disebut sitoplasma. Sitoplasma. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ini ada organel-organel sel ya di dalam ini. Jadi di dalam ini ada organel-organel sel. Apa organel sel? Apa organel sel? Yaitu organ-organ kecil. Organ-organ kecil. Oke. Nah, baik, sudah selesai sampai sana. Kemudian kumpulan sel sekarang, sel itu ada misalnya bentuk sel yang bulat atau yang persegi, ya berkumpul, sel yang persegi-persegi, macam-macam bentuk sel itu ya, macam-macam bentuk sel. Nah, ada yang seperti ini misalnya ya, terus berkumpul dia. Nah, ini disebut apa namanya jaringan. Jadi apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel ya yang harus pakai yang bentuk ya, yang bentuk dan fungsinya sama. Fungsinya sama, bentuk dan fungsinya sama. Misalnya
Apa contohnya? Misalnya contohnya adalah jaringan kulit lah, sebetulnya jaringan kulit. Nah, jaringan kulit ya. Nah, antum perhatikan kulit antum misalnya, ya epidermis ini. Nah, itu disusun oleh bagian luarnya itu disusun oleh susunan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Baik, itu tentang jaringan. Sekarang organ. Nah, apa itu organ? Organ itu adalah kumpulan dari dari apa? Kumpulan dari jaringan. Kumpulan dari jaringan. Nah, jaringan yang berbeda-beda, misalnya organ tangan, contohnya tangan. Nah, tangan itu dibentuk oleh berbagai jaringan. Ya, ada dari mulai luar jaringan epitel, terus jaringan bagian dalamnya, ada jaringan otot, ada jaringan tulang, ada pembuluh darah, ya, ada darah, ada saraf. Nah, itu tangan itu kompleks. Organ mata, apalagi organ jantung, itu kan itu organ, ya, organ, ya. Nah, jadi kumpulan dari jaringan. Kemudian sistem organ naik lagi, ya. Jadi dari organ, kumpulan organ-organ membentuk sistem. Nah, apa sistem? Sistem itu kan aturan, ya. Jadi sistem organ itu kumpulan organ-organ yang membentuk satu fungsi yang sama. Ya, fungsi sama. Misalnya apa? Sistem pernapasan, ya, respirasi. Sistem peredaran darah, sistem sirkulasi, gitu loh. Nah, sekarang apa contohnya sistem pernapasan? Ya, contoh sistem organ apa? Sistem pernapasan. Mulai dari apa? Mulai dari hidung, ya, tenggorokan, ya, kemudian paru-paru, gitu loh, ya. Nah, gitu. Sistem pencernaan mulai dari mulut sampai kepada anus. Cari oleh antum, ya. Nah, individu. Nah, jadi sistem organ berkumpul. Jadilah satu individu, satu jenis, satu orang kalau manusia, ya. Bentarlah, berarti ini kan antum kan sudah ada catatannya, ya. Jadi individu. Nah, kumpulan individu-individu, populasi manusia, populasi ayam, gitu loh. Tinggal di satu tempat, ya, ada populasi manusia, populasi ayam, dan binatang-binatang lain, dan pohon-pohon, dan lain sebagainya. Nah, dalam satu tempat, yaitu membentuk satu komunitas. Tempat tertentu membentuk satu ekosistem. Ekosistem itu banyak, ada ekosistem air, ada ekosistem darat. Air juga dipisah-pisah lagi, ada air mengalir, ada air tergenang seperti misalnya kolam, ya, mengalir sungai, gitu loh, ya. Dalam satu tempat tertentu, ya, itu membentuk sebuah ekosistem, ya. Tadi ada ekosistem air, ekosistem lebih besar lagi itu membentuk bioma, gitu loh, ya. Dan dengan udaranya semua jadi biosfer, gitu loh. Baik, Anda sekalian, sepintas sahabat disampaikan. Antum wajib merujuk kepada referensi. Sampai sini. Ada yang ditanyakan nggak? Jadi berarti anggap selesai itu. Kita akan masuk nanti kepada permasalahan organisasi kehidupan. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya Johnson Albert dari IPS 2 ingin bertanya, Bati. Dari mana DNA makhluk hidup berasal, Bati? Jauh kali pertanyaan antum. Ya. Pertama, pertanyaan antum itu bagus. Kedua, kurangnya itu konteksnya itu loh. Kalau Abati jelaskan habis waktu ini. Kemudian yang ketiga, dari mana DNA makhluk hidup berasal? Pertanyaan yang bisa bersayap itu. Kok dari mana ya? Jadi kurang konkret gitu. Dari mana itu maksudnya apa?
Ibarat pertanyaan telur dulu, ayam dulu, telur dulu, ayam dulu. Ini dari mana? Beda dengan di mana letak DNA. Gitu. Bisa. Atau apa susunan DNA? Ya, dari mana DNA berasal? Oke, Albert, kita tangguhkan dulu lah. Habis waktu kalau jelaskan. Sebentar. Assalamualaikum Abati, mic Abati tertutup. Mic Abati tutup. Ya baik, sengaja Abati tutup karena Abati sedang bicara dulu. Ya, sedang bicara dulu sama ini. Ada anak Abati yang mau berangkat sekolah. PTM. Baik anak-anak sekalian. Jadi kembali lagi Arbet. Aduh, pertanyaan antum tuh. Itu mah sudah itu tentang DNA secara khusus nanti sudah di kelas 3 IPA ya. Yaitu tentang hereditas gitu ya. Terlalu ini. Oke lah, Abati tangguhkan dulu lah ya. Karena dari mana pula? Nah, kalau pertanyaannya di mana letaknya DNA? Di dalam sel itu. Ya, dalam sel. Ada yang di inti sel, ada yang di luar inti sel. Ya. Nah, dan antum juga harus ini dulu. Pertanyaannya sekarang DNA. Mulai dari ini dulu, dari DNA itu dari definisi dulu. DNA itu singkatan apa sih? Itu dulu harusnya. Ya, tapi nggak tahu ya Albert ini apa sudah tahu itu DNA ya, deoksiribonukleat asid misalnya kan singkatannya. Nah, terus apa saja di sana? Itu kan molekul, apa saja di sana yang ada itu. Kemudian apa fungsinya? Ya, fungsinya itu adalah fungsi hereditas ya, sifat menurun gitu. Dan jenisnya ada 2 DNA dengan RNA. Terus, nah, apakah di kelas 1 ini kita akan pelajari? Ada juga, yaitu nanti pada virus, ya virus, kita belajar virus. Oke, kita tinggalkan dulu lah, ya. Kalau dari mana berasal, ya secara singkatnya kita ini berasal, semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta. Ya, dari mana berasal? Mana dalilnya? Ada dalil, ini harus kembali ke hakikat. Dalilnya itu adalah ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, itu untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, jadi banyak dalilnya. Tidak diciptakan manusia, jin. Yang menciptakan siapa? Ya Allah. Banyak sekali dalilnya. Oke. Ada yang bisa secara ilmu pengetahuan, ada yang tidak bisa, ada yang bisa dengan dalil-dalil naqli, dalil-dalil ilahiyah, anak-anak sekalian. Contoh misalnya kalau Abati bertanya, ya. Dan pertanyaan ini ada pertanyaan dari zaman dulu ada pertanyaan tentang ruh misalnya, ya, gitu. Tentang ruh. Yang menanyakan apa itu ruh, gitu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Apabila engkau ditanya wahai Muhammad, ya, Rasul itu jadi udah ribuan tahun yang lalu itu. Ya, 1,5 abad lah paling tidak. Ada yang nanya apa itu ruh katanya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Apabila engkau ditanya tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi. Begitu. Jadi tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena memang itu tidak sampai jangkauan manusia. Nah, kalau pertanyaannya dari mana gitu kan. Nah, ini pertanyaan apa itu ruh? Katakan. Masalah ruh itu adalah min amri rabbi, adalah urusan Robku. Katakan gitu, Robku yang menciptakan ya ruh. Jadi kita nggak bisa kaitan dengan ruh itu. Gitu lah. Para ahli banyak yang ingin membuktikan
manusia udah meninggal, ruhnya udah keluar, wah langsung dibuat secanggih mungkin peralatan, dipompa lagi jantungnya, dipompa lagi sirkulasi darahnya hidup biasa, kemudian jantungnya wah berdetak lagi, paru-parunya maksudnya, tapi nggak bisa hidup juga karena ruhnya nggak ada. Zaman modern juga sudah ada yang mau mencoba itu, Ananda, ya, dalam beberapa referensi. Nggak bisa, ruh. Itulah ya. Jadi kalau pertanyaan dari mana, semuanya adalah lillah, aminallah, dari Allah, dari Rob yang menciptakan. Ya, akhirnya harus dijawab juga gitu karena takut antum nanti tersesat juga kalau nggak dijawab. Silakan, ada yang bertanya lagi? Maksudnya itu yang konteks ini loh, bertanya yang konteks tadi tentang organisasi kehidupan. Abadi saya tidak satu kata pun tadi tidak menyinggung tentang DNA misalnya. Nanti ada waktunya. Ayo silakan. Assalamualaikum Abati. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Arvin Prawira dari kelas 10 IPS 2. Izin bertanya. Arvin. Tadi Abati ada bilang di dalam sel itu ada sitoplasma. Pertanyaannya, fungsi sitoplasma dalam sel itu apa, Abati? Oke, baik, terima kasih. 70% manusia khususnya, mungkin juga hewan, 70 atau 75%, nanti dilihat lagi dalam referensinya, tubuh manusia ini cairan, ya, cairan. Maka nanti kita di semester 2 nanti kita akan bicara ya tentang aliran energi ya nanti. Nah, kalau ditanyakan apa, apa cairannya itu diantaranya itulah sitoplasma, cairan di dalam sel, ya, karena sel. Waduh, bahaya nih kalau kekurangan cairan ya di dalam sel. Fungsinya untuk apa? Banyak tentu. Salah satunya adalah berfungsi, ya, begini. Sel itu salah satu fungsinya adalah untuk metabolisme. Jadi, ya, memelihara fungsinya nanti secara detailnya nantilah ya, secara detailnya. Tapi secara umum jelas adalah untuk berlangsungnya metabolisme. Nah, metabolisme itu apa? Nanti ada dua ya. Ada anabolisme, ada katabolisme. Jadi begini, berlangsungnya metabolisme. Apa itu metabolisme? Secara umum, ya, metabolisme itu adalah pembentukan, dibentuk ya, dan penguraian zat-zat di dalam tubuh. Ya, nanti ya secara biokimia. Nah, itu ya, secara biokimia. Nah, untuk apa metabolisme? Di antaranya untuk menghasilkan energi. Untuk apa energi? Ya untuk berlangsungnya kehidupan, tenaga ya untuk berlangsungnya kehidupan, gitulah ya. Secara umum dulu lah ya, Abati jawab. Jadi secara umum salah satunya juga dari sitoplasma itu adalah untuk berlangsungnya metabolisme, untuk keseimbangan lah nanti diantaranya ya. Dan di sana ada organel-organel. Sel itu bernapas, sel itu. Nah, pernapasan yang hakikatnya pernapasan itu di dalam sel. Kalau kita kan ada sistem. Nah, ini inspirasi, ekspirasi, menarik dan mengeluarkan nafas. Itu ya. Nah, oksigen yang diambil dari luar itu masuk ke dalam sel-sel gitu. Sel itu bernafas, ada alatnya, ada organnya. Sel itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, tapi harus dengan mikroskop alat pembesar, bahkan mikroskop elektron ya. Untuk melihat organelnya, organ-organnya. Nah, alat pernapasan di dalam sel disebut mitokondria, diantaranya itu ya. Jadi itu organisasi kehidupan terkecil itu adalah sel, di sel-sel kita. Oke, dan sel bisa rusak, ya, tetapi juga sel bisa dibuat kembali. Oke, gitu. Itu nanti ya lebih ini menarik sebetulnya Ananda ya. Baik, terima kasih Alvin. Aduh, ini waktu udah mau. Antum setelah ini belajar apa? Kosong ya?
Penjas Abati. Oh, Penjas penjas. Oke, siap. Nah, jadi sekarang terus antum pelajari ya, antum baca, makanya buku. Sebentar, Abati itu sedang menanyakan, Abati tertarik. Kemarin Abati ngajar PTM di anak IPA pada punya buku. Oh ini ya, buku soal kerja. Apa ini gitu, yang dibeli oleh Mandiri, jilid 1, Mandiri Erlangga. Iya ini. Di mana ini adanya? Di inilah kode buku. Oh, jilid 1 kelas 10. Kok mahal kali ini? Oh, ini biologinya. Bukan ini berarti buku ini. Kalau buku-buku yang gininya mahal sekali lah antum. Nah, kecuali kalau antum punya uang ya silahkan. Ini berarti cerita yang mau beli ya. Jadi yang nggak mau beli di pustaka. Pokoknya antum wajib ada buku-buku itu. Ini tebal-tebal kali. Abati nggak anjurkan itu. Anak-anak IPA itu juga buku ini nih. Yang berapa ini? Oh iya, yang 94.000 warna ini. Jadi di sini apa? Mandiri Biologi. Oh iya, Mandiri Biologi. Di mana adanya? Di mana aja lah antum beli, cuma ini ada vendor yang mau beli ya, yang punya uang ya, 94.000. Di Jalan Abdul Muiz ada, yaitu di Erlangga yang sebelah, kalau begitu masuk tuh sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Kalau buku LKS kemarin udah Abati tunjukkan ya. Ini tuh orang tuh kok memberi informasinya tuh nggak jelas alamatnya di mana gitu. Sebentar ya, alamatnya. Nah nih antum yang ditakdirkan oleh Allah, orang tuanya punya uang, yang sanggup untuk, kalau dulu namanya itu bukan SPP, apa namanya itu, komite ya, sampai 200 ya. Nah sekarang membelikan pada buku-buku. Kan itu tiap bulan tuh. Mungkin bulan ini antum beli buku kimia, buku apa, kimia, nggak ada kimia ya. Buku apa namanya itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah termasuklah biologi Ananda, tipis dia ya, di bawah 100.000 tuh ada. Kemarin Abati kan ngajar langsung, bagus buku-bukunya. Abati belum ini. Loh kenapa Abati? Buku dari mana yang nganjurkannya? Guru lain. Abati itu mengajar sekarang di PTM ini yang tidak Abati ajar tentang biologi ya, karena kekurangan gurunya. Gurunya kurang karena satu kelas jadi 2 kelas. Nah gitu loh. Ternyata anak-anak IPA itu punya buku. Semua itu anak-anak IPA itu punya buku itu. Karena itu buku bagus, tipis, tapi di sana udah sebuah rangkuman gitu loh. Belajarnya ringan. Anak-anak sekalian, waktu udah sedikit lagi, baiklah kurang lebih 10 menit ya. Nah sekarang Abati ingin ke apa ya, ragam permasalahan biologi ini juga sedikit aja. Jadi setiap organisasi kehidupan itu memiliki masalahnya masing-masing ya, gitu. Artinya gini, permasalahan organisasi kehidupan. Begitulah judulnya, boleh. Mulai dari apa ya? Misalnya kita langsung aja lah. Contohnya misalnya dari apa ya? Dari, nggak usah dari yang terkecil kali. Dari molekul saja, ya. Dari molekul. Anda sekalian. Begini. Misalnya, berarti tulis. Coba antum cari itu. Nah, ini antum langsung lihat di buku. Permasalahan organisasi kehidupan misalnya, atau judulnya apa ya. Antum lihat, terus sampaikan kepada Abati. Ragam permasalahan biologi, ayo. Banyak tuh, makanya buku tuh wajib. Kalau nggak bisa, antum lihat atap nggak bisa. Oke, 1, 2, 3 silakan. Sampaikan kepada Abati. Apa saja dulu. Atau dari terkecil dulu. Dari molekul boleh, ya, dari sel boleh, permasalahannya. Ayo silakan. Berarti akan buka dulu ini. Oke, ada nggak? Ada di buku, pasti ada yang punya buku ya. Makanya nggak punya buku udah susah lah. Ayo silakan. Ada? Kok nggak ada ya? Ngerti nggak maksud Abati itu? Jadi setiap organisasi kehidupan itu memiliki permasalahan gitu loh. Apakah di tingkat di tingkat molekul ada masalah. Ada nggak?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti sebutkan. Hah? Ayo. Saya Josen Berarti, Albert dari XIPS 2 berarti ya silakan. permasalahan biologi pada tingkat sel. Contohnya, permasalahan biologi yang muncul pada tingkat sel adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan secara struktural dan fungsional. Sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Itu Abati. Itu mah bukan permasalahan atau permasalahan. Antum sudah salah lagi menangkap Jocelyn. Masa perbedaan itu masalah? Ya, nggak ada masalah. Laki dan perempuan, masa beda kan? Masalah? Enggak, itu kesempurnaan, bukan masalah kalau itu. Wah, masalah kamu dengan saya beda misalnya tuh. Kenapa? Ya saya laki-laki, kamu kan perempuan, masalah. Di mana masalahnya? Itu kembali lagi pada ciptaan Allah. Tumbuhan selnya berbeda dengan hewan, nggak bukan masalah. Itu adalah kesempurnaan Allah untuk menciptakan itu, ya. Baik, bukan itu. Ayo silakan. Baik, terima kasih Jocelyn, antum sudah berani untuk menyampaikan, tapi itu bukan masalah itu. Kesempurnaan masalahnya gimana? Memangnya rambut antum keriting, rambut orang lain lurus memang masalah? Nah, itulah gen nanti. Kalau antum bertanya tadi kenapa ya ada rambut berbeda-beda berarti, nah itu jawabannya karena genetik gitu gen. Ada satu lagi Abati. Hmm? Ada satu lagi Abati. Ya, silakan. Permasalahan biologi pada tingkat jaringan. Contoh masalahnya adalah biologi yang muncul pada tingkat jaringan adanya struktur khusus pada epidermis daun sehingga karbon dioksida dapat masuk ke tubuh tanaman dan digunakan untuk pengolahan makanan. Oke lah, antum membaca itu, tapi antum membacanya di mana sebetulnya? Seperti tadi, antum yang pertama antum bukan membaca, tapi itu analisa antum. Tapi analisanya belum tepat alias salah ya. Sel jaringan, sel hewan dan sel tumbuhan beda, itu memang diciptakan untuk kesempurnaan. Kalau sama ya, bayangkan oleh antum. Kalau misalnya sel hewan, sel tumbuhan itu dari selaput, bukan dari dinding ya, bukan dari selulosa, letoy semua tumbuhan itu, ambruk semuanya. Mengapa dia bisa menjulang? Karena berbeda itunya dinding selnya memang dari selulosa. Nanti kita akan bahas ada itu. Jadi itu kesempurnaan. Nah sekarang yang kedua, coba baca lagi oleh antum. Apa tadi? Ayo. Baca yang kedua tadi Abati. Iya. Adanya struktur khusus pada epidermis daun sehingga karbon dioksida dapat masuk ke tubuh tanaman dan digunakan untuk pengolahan makanan. Oke, stop. Antum Abati nilai keberaniannya oke lah sudah. Tapi analisanya harus ditingkatkan, kurang. Itu mah bacaan biasa. Coba antum cari di sana masalahnya apa? Bukan masalah itu. Apa masalah? Nah, itu antum harus ngerti dulu mungkin masalah. Masalah itu adalah sesuatu ya antara yang diharapkan berbeda dengan yang seperti ini antum buat masalah, bukan buat masalah. Jawaban antum adalah masalah karena yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Yang antum baca itu bukan masalah. Satu itu. Yang kedua, cari oleh antum tuh di bacaan itu judulnya ada nggak di atasnya misalnya ini adalah permasalahan. Oke ya. Stop dulu antum. Coba yang lain. Pasti ada di buku. Kalau enggak antum bisa menyampaikan berarti nggak ada yang punya buku ini. Cepat. Masalah apa aja? Populasi ke, individu ke atau apa? Masa barusan Abati mau jelaskan di Jocelyn udah nyahut lagi. Ya. Nggak ada. Kalau nggak ada. Anda sekalian misalnya langsung aja dari molekul ya. Molekul Ananda, misalnya molekul apa? Molekul hemoglobin Hb. Ini ada di buku nih, Abati lihat kan ini kan. Makanya antum Abati prihatin, berarti antum memang belum ada yang punya buku atau gimana ini? Kan di sana ada urut-urutannya. Hb, waktu udah habis sebetulnya. Abati 1-2 menit aja. Hemoglobin itu adalah untuk
mengikat apa? Mengikat oksigen. Oksigen ini adalah ya O2 ya oksigen. Untuk apa? Untuk pembakaran ya. Untuk pembakaran. Oksigen nanti ya bertemu dengan molekul zat makanan ya. Ini terjadilah sebuah ini berarti sederhanakan dulu ya. Untuk pembakaran. Ini yang tadi Abati sebut untuk metabolisme. Untuk pembentukan zat-zat. Ya, jadi dari misalnya ada air ya, ada H2O air ya toh. Kemudian juga ada zat-zat makanan yang lain. Nanti ya zat-zat makanan yang lain ini ininya dulu ya, apa itu sederhananya dulu. Kemudian nutrisi ya, ada nutrien, nanti akan menjadi salah satunya adalah dibentuk menjadi apa? Menjadi energi. Ya, menjadi energi. Ada juga yang dibuang nanti kalau pada manusia atau hewan ada CO2. CO2. Ya, ini ada energi, ada amilum ya atau glikogen yang menjadi otot dan lain sebagainya. Nah, kalau pada tumbuhan jadi amilum. Ini jadi amilum itu untuk makanan. CO2 keluar, energi digunakan, gitu loh ya. Persoalannya apa, Abi ini? Persoalan itu kalau Hb-nya kurang. Nah, kalau Hb bisa kurang, hemoglobin itu, ya. Nah, persoalannya kenapa Hb ini kurang? Hb itu ada di mana? Hb itu kan adanya di darah merah, ya, eritrosit. Ada di darah merah eritrosit. Gitu loh. Nah, jadi kalau ininya kurang, Hb hemoglobinnya kurang, berarti kurang mengikat oksigen. Berarti kurang pembakaran. Pembakaran itu disebut oksidasi. Ya, oksidasi. Berarti kurang pembakaran. Kalau kurang pembakaran berarti kurang energinya. Makanya orang yang kurang Hb itu ya ini kadang disebut penyakitnya anemi. Orang yang anemia itu lemes bawaannya karena kurang terjadi oksidasi pembakaran. Itu ya, Nanda, ini permasalahan. Kayak ini contoh aja. Nah, antum cari permasalahan yang lain, permasalahan di ini tadi molekul. Nah, di sel apa? Nah, makanya harus ada bukunya. Permasalahan di populasi apa? Di individu apa? Permasalahan di populasi apa? Di ekosistem apa? Gitu loh. Coba antum bayangkan sekarang dengan adanya kebakaran hutan, bukan kebakaran di Riau itu, dibakar hutan itu. Dengan adanya apalagi pembalakan, illegal logging, pembalakan, ya, itu menimbulkan masalah apa? Menimbulkan masalah ekosistem. Otomatis kalau sudah ekosistem terganggu, kepada komunitas terganggu. Komunitas terganggu, populasi terganggu. Populasi terganggu, individu terganggu. Jadi kalau dari yang besar dulu, nah itu gambarannya. Itu yang disebut permasalahan. Ya. Baca oleh antum. Ya, tentang permasalahan. Kemudian tadi berarti sebentar, ini terakhir penutup. Alamatnya di mana lah nggak disebutkan. Yang jelas ada di sana itu di Jalan Abdul Muiz itu. Oke lah, ini kurang responsif ternyata. Antum beli aja di mana aja lah. Ya, tapi kalau antum ingin dekat ya di sana tuh ada di nanti antum tulis sana siapa yang beli 54. Namanya itu, nama bukunya adalah apa? Mandiri Biologi kelas 10. Jilid 1 kelas 10. Berarti untuk 1 tahun. Oke.
Nah, ini mumpung semester 1 antum masih bisa lah. Supaya ada, susah dah seperti tadi Abati bertanya juga. Susah antum menjawabnya. Ya. Jadi banyak yang dikira-kira. Antum ini kan belajar. Baik anak-anak sekalian. Sekian saja dan Abati nanti mau berikan absennya ya. Absennya bukan di absen ini, tapi tetap di GCR ya. Jadi sampai jam 2 Abati kasih waktu antum masukkan catatan hari ini ya. Antum masukkan catatan hari ini. Baik ya, paham ya? 47, udah lebih 7 menit. Demikian saja Ananda, ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Siap-siap antum minggu depan, konsentrasi lagi, dan LKS itu dari kemarin udah wajib ada ya. LKS tambah lagi nanti misal buku, LKS mah wajib beli, buku mah wajib ada, yang punya uang silahkan beli di mana saja. Yang Abati anjurkan adalah dari Erlangga, namanya adalah Mandiri Biologi. Oh, Abati tolong ditunjukkan saja misalnya tempatnya. Nah, ini ada yaitu Jalan Abdul Muiz, tapi dia nomornya nomor berapa? Mungkin di sana ada tulisannya. Abdul Muiz yang masuk ke kita. Masuk ke sekolah kita, kalau dari sana itu sebelah kanan. Ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.